lisa'yiha radiyah. Ain ini jangan sampai berubah jadi huruf hamzah teman-teman, itu keliru nantinya. Lisa' ini arah ada di tenggorokan. Nah seperti itu teman-teman, dan berubah jadi huruf hamzah ya. Terus kita lanjut di bagian ha ini. Ha ini apabila ada fathah bertemu huruf alif, nah itu teman-teman bisa pahami ya. Di ayat yang pertama tadi saya jelaskan kenapa harus dipanjangkan. Teman-teman bisa cari di ayat yang pertama tadi, yang pertama saya jelaskan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal tebal. Tebal ya teman-teman, arronya tebal. Di kaifa sutihat. Kaifa sutihat. Ini ada tulisan ya, lupa. Azzi, nah, itu ada penekanan teman. Azibuhullah, tebal. Tebal ya teman-teman. Allahnya panjang karena ada. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, lalu share konten-konten terbaik dari Aktif Media. Tinggalkan komen terbaik di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, teman-teman di sini ada huruf ta. Huruf ta itu panjang ya teman-teman. Hal ata, seperti itu. Terus masuk di bagian huruf di. Di ini dibaca panjang teman-teman, karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun, itu dibaca panjang ya. Itu namanya hukum mad tabi'i. Nah, sebelum saya lebih panjang menjelaskan, mad tabi'i ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada fathah bertemu dengan alif, terus ada domah bertemu dengan wawu, dan ada kasroh bertemu dengan ya. Nah semuanya itu sukun ya teman-teman. Kasroh bertemu dengan ya sukun, domah bertemu dengan wawu sukun, terus ada fathah bertemu dengan alif. Terus nah ini teman-teman, sulghah. Nah di bagian ini panjang ya teman-teman. Karena ada fathah bertemu dengan huruf alif, seperti itu. Terus bagian akhir ini, nah bagian akhir ini ti berubah jadi huruf ha nanti pengucapannya. Niyah, seperti itu, ada ha-nya. Ya, ha sukun. Baik, kita ulangi teman-teman. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu. Nah, ini bagian domah bertemu dengan wawu yang tadi saya jelaskan, mad tabi'i. Domah bertemu dengan wawu itu hukumnya mad tabi'i ya teman-teman, panjangnya 2 harokat. Terus masuk di bagian tun, hun. Ini bagian bukan tun ya teman-teman, ini bagian hun. Nah kalau ada domah tain bertemu dengan ya, nah bertemu dengan ya itu hukumnya idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena dia dengung, panjangnya 2 harokat. Nah karena dia tanwin teman-teman ya, tanwin ini salah satu tanwin. Nah ini domaten ya teman-teman, atau tanwin bertemu dengan ya, itu hukumnya idgham bi gunnah, didengungkan, ditahan 2 harokat. Terus masuk di bagian yauma idzin kha. Yauma idzin kha itu hukumnya idhar alqi, karena ada kasroh bertemu dengan huruf kha. Nah itu dibaca jelas tanpa dengung. Nah jelas di tenggorokan. Nah kha ini di tenggorokan. Terus kha-nya panjang teman-teman, ada fathah bertemu dengan huruf alif. Nah itu hukumnya mad tabi'i.
Kita lanjut di bagian syi'ah. Nah, ini sama teman-teman. Kalau di akhir berubah jadi hak sukun. Kita ulangi sama-sama. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Lanjut di ayat yang ketiga. Amilatun nasibah. Amilatun, A-nya panjang, huruf A-nya panjang karena ada fathah bertemu dengan huruf alif, itu panjang ya. Milatunna, ini idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ya teman-teman, karena ini ada domah lain atau tanwin bertemu dengan huruf nun, itu hukumnya idgham bi gunnah, panjangkan dan didengungkan. Nasibah, amilatun nasibah. Tunnah panjang ya, digunahkan. Terus di bagian huruf nah ini hukumnya mad tabi'i juga karena ada fathah bertemu dengan huruf alif, itu hukumnya mad tabi'i. Nih, jangan sampai lupa ya teman-teman, rubah jadi huruf ha sukun. Sibah. Kita lanjut di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau yang masih ada yang keliru, boleh komen di bawah, atau saya ada kekurangan atau kecepatan, nah, boleh di komen ya di bawah. Baik, kita lanjut di ayat yang keempat. Tasla naran hamiyah. Taslana. Nah, la-nya panjang. La, karena ada alif yang setengah ini dibaca panjang ya teman-teman. Panjang. Nah, panjang juga karena ada fathah bertemu dengan huruf alif. Ron hamiyah. Ron hamiyah. Ron ha ini hukumnya idhar alqi, hanya di tenggorokan. Ron ada fathah tain atau tanwin bertemu dengan huruf ha, itu hukumnya idhar halqi, jelas di tenggorokan. Hanya panjang, hamiyah, panjang ya teman-teman, hamiyah. Baik, kita ulangi. Tasla naran wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal tebal, tebal ya teman-teman, ro-nya tebal. Di kaifa sutihat, kaifa sutihat. Ini ada tulisan ya, lupa. Boleh ikuti. Seperti itu panjangnya. Min ainin aniyah, min ainin aniyah. Yuk sama-sama kita baca. Min ainin aniyah. Nah, ini panjang ya teman-teman, pendek ya. Min dan sukun bertemu huruf ain, hukumnya idhar halqi juga. Idhar halqi karena jelas di tenggorokan. Nah, nun ini bertemu dengan huruf ain, idhar halqi. Ainin aniyah. Nin a sama nih teman-teman, ada kasrah tain bertemu dengan huruf alif. Nah, ini panjang, dibaca jelas di tenggorokan, baca pendek ya, pendek dan jelas. Aniyah, hanya panjang karena ada alif tengah ini. Niyah. Nah, jangan sampai lupa teman-teman, tin ini berubah jadi huruf ha sukun. Niyah, seperti itu. Ketika di akhir kan di tengah ya teman-teman. Baik, kita lanjut di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, boleh kita ulangi lagi teman-teman bersama-sama.
laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ini ada mim sukun bertemu dengan huruf qaf, dibaca jelas di bibir. Karena apa? Karena ini ada mim sukun bertemu to, itu hukumnya idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi di bibir. Nah, jadi jelas di bibir teman-teman. To ini bibir ya. Terus lahum ta'ah, nah jelas ta'ah. Terus di berikutnya ini sudah paham ya teman-teman. Bagi yang belum paham boleh komen di bawah, atau mau tanya-tanya tajwid boleh komen di bawah. Terus a-nya panjang, ada fathah bertemu huruf alif mad tabi'i. Mun illah seperti itu teman-teman, dibaca jelas. Karena ada domah lain bertemu dengan huruf alif, itu hukumnya idhar halqi. Mun jelas di tenggorokan. Dapat dipahami teman-teman? Nah, kita lanjut di berikutnya. Illa min dhari'. Illa, lanya panjang. Nah, ada fathah bertemu dengan huruf alif. Nah, sebelum itu ini lihat di sini teman-teman. Illa karena ada tahdid, ada penekanan sedikit. Illa. Nah, seperti itu. Terus lanya panjang, ada fathah sama huruf alif. Min dhari'. Min dhari'. Baik, sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Min dhari'. Nah, panjang ya teman-teman, dan disamar-samarkan karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dha, itu hukumnya ikhfa hakiki. Nah, dia samar-samar. Ikhfa hakiki itu samar-samar. Ri, sudah paham ya teman-teman? Dipanjangkan, samar-samarkan. Min dhari'. Nah, kita lanjut nih di bagian ri. Ri ini hukumnya mad tabi'i karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, mad tabi'i ya. Tapi ketika di akhir berubah jadi hukum mad arid sukun. Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Itu teman-teman. Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Berubah jadi hukum mad arid sukun. Nah, cara bacanya gini. Dhari'. Nah, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Terus huruf ain ini berubah jadi ain sukun. Ri'u. Seperti itu. Ada ain sukunnya. Kita ulangi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu. Baik, sama-sama kita baca. La yusminu. Nah, la-nya panjang teman-teman. La panjang, yusminu pendek ya semua. Yusminu wala. Kasrah bertemu ya atau bi, panjang ya. Min ju'. Yang sukun bertemu huruf ju, jim. Nah, itu hukumnya ikhfa hakiki juga. Ingat, ikhfa hakiki ada 15. Nah, 15 ya teman-teman. Disamar-samarkan ini bacanya. Min ju'. Terus di ju. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, kita masuk di bagian ju. Ju ini ada domah bertemu dengan huruf wawu, hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'i kalau di akhir itu hukumnya mad arid sukun. Nah, dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Terus di huruf ain ini harus ada bunyi ya teman-teman. Jadi sukun ain.
ju'. Nah, seperti itu. Baik, kita ulangi. La yusminu wa la yughni min ju'. Kita lanjut. Wujuhun yawma idzin na'imah. Baik, kita ulangi teman-teman di ayat yang ke-8. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuh mad tabi'i. Bisa dipahami mad tabi'iyah karena apa? Nah, bisa teman-teman ulangi lagi di ayat yang pertama tadi saya jelaskan kenapa disebut mad tabi'i. Terus di bagian huya ini ada dhammatain bertemu dengan huruf ya, itu hukumnya idgham bi gunnah. Karena ada dhammatain bertemu dengan ya, itu hukumnya idgham bi gunnah dengan dengung. Bagi yang belum tahu, idgham bi gunnah ada 4 teman-teman. Apabila ada tanwin bertemu dengan 4 huruf. Yang pertama itu ya, nun, mim, waw. Nah, itu 4 huruf itu teman-teman bisa panjangkan ya teman-teman, dipanjangkan. Nah, itu hukumnya idgham bi gunnah, panjangkan. Terus kita lanjut. Yauma idzin na'imah. Kasrah bertemu dengan nun, itu hukumnya idgham bi gunnah juga teman-teman. Nah, yang tadi saya jelaskan ada 4 itu. Yang pertama ya, nun, mim, waw. Nah, itu 4 huruf itu apabila ada tanwin atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut harus didengungkan, dipanjangkan 2 harokat seperti itu. Terus nah, ini hukumnya mad tabi'i. Nah, mad tabi'iyah teman-teman, aimah. Nah, ini jangan sampai lupa jadi ha sukun. Kita ulangi. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Nah, ain ini jangan sampai berubah jadi huruf hamzah teman-teman, itu keliru nantinya. Ini arah ada di tenggorokan. Nah, seperti itu teman-teman, dan berubah jadi huruf hamzah ya. Terus kita lanjut di bagian ha ini. Ha ini apabila ada fathah bertemu huruf alif. Nah, itu teman-teman bisa pahami ya di ayat yang pertama tadi saya jelaskan. Nah, kenapa harus dipanjangkan? Nah, teman-teman bisa cari di ayat yang pertama tadi, yang pertama saya jelaskan. Nah, biar kita bisa belajar bersama. Radiyah. Nah, kita ulangi teman-teman sama-sama. 1, 2, 3. Lisa'yiha radiyah. Di ayat yang ke-10, fi jannatin 'aliyah. Fi mad tabi'i panjang ya, jannah. Nah, ini jannah ini hukumnya idgham teman-teman. Nah, cara bedakan di ayat yang ke-8 ini sama ayat yang ke-10. Lihat, apabila ada nih di ayat 8, lihat di ayat yang ke-8 dulu. Ini kan ada kasrah tain bertemu dengan nun. Nah, ini hukumnya idgham bi gunnah. Ini ada hukumnya teman-teman. Terus ini enggak ada hukum di ja-nya. Nah, itu hukumnya apabila ada huruf jaiyah bertemu dengan nun bertahdid. Nah, itu berubah. Jadi hukumnya idgham, bukan idgham tapi gunnah. Maaf, itu gunnah ya teman-teman. Gunnah cuma ada 2. Yang pertama nun bertahdid atau mim bertahdid, seperti itu.
Kita lanjut. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut. Tin aliyah. Nah, bagi yang teman-teman yang belum paham, komen di bawah. Nanti saya jawab. Bagi yang belum paham tajwidnya dan cara bacanya, nah, boleh komen di bawah. Jannatin aliyah, kasrah tain bertemu dengan huruf a. Nah, ini hukumnya idhar alqi. Idhar alqi dibaca jelas di tenggorokan teman-teman. Aliyah, a ini panjang ya. Fathah bertemu huruf alif, mad tabi'i. Liyah, liyah, dahaknya teman-teman di akhir. Nah, jangan sampai hilang. Kita lanjut di ayat yang ke-11. La tasma'u fiha laghiyah. Lah, nah, kenapa panjang? Mungkin teman-teman sudah paham kenapa itu dibaca panjang. Terus kita lanjut. Fi, nah fi ini sama teman-teman, kenapa dibaca panjang, kenapa saya baca panjang, teman-teman bisa cek di ayat yang pertama tadi saya jelaskan apa panjang ya teman-teman. Nah, ada fathah bertemu huruf alif, nah itu kenapa juga panjang, teman-teman bisa cek di ayat yang pertama nantinya. Laghiyah, nah mad tabi'i ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek lagi nantinya, selesaikan dulu sampai akhir. Teman-teman cek dari awal. Ayat yang pertama tadi saya jelaskan. Terus laghiyah, lanya sama mad tabi'i, ghiyah. Ya. Nah, itu ada. Kita lanjut. Nah, apabila saya ada kekeliruan, teman-teman boleh komen dan bantu saya agar bisa diperbaiki. Baik, kita lanjut di ayat yang ke-12. Fiha 'ainun jariyah. Fiha. Nah, fi kenapa saya dibaca panjang? Teman-teman bisa cari ya teman-teman. Di ayat yang pertama tadi saya jelaskan itu sama. Fiha 'ainun jariyah, hanya mad tabi'i, 'ainun ja. Dhammah tain bertemu dengan huruf jim itu hukumnya ifa hakiki teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya ifa hakiki karena ada dhammah tain bertemu huruf jim. Ifa hakiki ada 15 ya teman-teman. Ada 15. Nah, ini salah satu hurufnya jim. Nah, disama-samarkan. Ainun jariyah. Kita lanjut lihat ayat. Kita ulangi dulu teman-teman biar teman-teman paham. Kita ulangi 1, 2, 3. Fiha 'ainun jariyah. Ayat ke-13. Fiha sururun marfu'ah. Fi panjang mad tabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Ha mad tabi'i juga karena ada fathah bertemu dengan alif panjang. Sururum marfu'ah. Sururum ada dhammah tain nih. Dhammah tain bertemu dengan huruf mim. Nah, bertemu dengan huruf mim itu hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, bisa dipahami. Idgham bi gunnah didengungkan, dipanjangkan 2 harokat seperti itu. Marudiyah. Kita lanjut ya. Marudiyah. Bukan marudiyah, marfu'ah. Mohon maaf. Kita ulangi. Fiha sururun marfu'ah. Maru tebal.
Ro-nya tebal teman-teman. Marfu'ah. Ro-nya tebal. Maru. Kita lanjut. Fu panjang teman-teman. Fu atau bi ya, karena ada pas domah bertemu dengan waw. Sukun. Ya. Kita lanjut. Dia yang ke-14. Wa akwabum mawdu'ah. Nah, di bagian sukun kaf ini teman-teman harus ada bunyi sedikit. Nah, bisa dipahami teman-teman? Boleh diikuti. Kita sama-sama baca ya. Wa seperti itu. 1 2 3. Wa kita ulangi lagi. 1 2 3. Nah, itu panjang ya teman-teman. Sifat huruf kaf ini seperti itu. Ini panjang mat tabi'i. Fathah bertemu huruf alif. Bum mawdu'ah. Bummah. Nah, lihat ininya. Belum huruf mim, lihat di belakangnya dulu. Sebelumnya. Domah tain bertemu dengan mim. Hukumnya idgham bi gunnah. Dengan dengung. Nah, seperti itu. Didengungkan, dipanjangkan 2 harakat. Bum mawdu'ah. Ini ada domah bertemu wawu menyambat tabi'i. Nah, kita ulangi teman-teman. Ini bisa dipahami ya teman-teman. Berubah jadi ha sukun. Kita ulangi. 1 2 3. Wa akwabum mawdu'ah. Lanjut. Wa namariqu masfufah. Wa nama panjang. Fathah bertemu huruf alif. Riqu masfufah. Nah, fu-nya panjang. Fu ada domah bertemu wawu sukun. Panjang ya. Nah, bisa dipahami teman-teman di ayat 15 ini. Pendek ya, bisa tahu mana yang mat tabi'i. Ini mat tabi'i. Terus ini mat tabi'i juga. Kita lanjut di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Wazarabiyyu mabthusah. Ro-nya panjang mat tabi'i. Ini ya teman-teman. Ro panjang mat tabi'i. Biyyu mabthusah. Nah, ada tasdidnya, harus ada penekanan sedikit. Biyyu. Kita yuk sama-sama kita baca di bagian biyunya. 1 2 3. Biyyu. Seperti itu ya teman-teman, ada penekanan sedikit. Mabthusah. Nah, mabah ini hukumnya qalqalah sughra. Qalqalah yang ada di tengah dan pantulannya kecil, teman-teman ya. Bisa dipahami. Bagi yang belum tahu, qalqalah ada 5 teman-teman. Yang pertama ba, kedua jim, ketiga dal, keempat po, kelima qaf. Nah, itu teman-teman bisa hafalkan biar mudah yang mana nih qalqalah. Nah, itu apabila di tengah atau di akhir, cara bacanya pantulkan teman-teman. Mabthusah. Seperti itu pantulannya. Kita ulangi di ayat yang ke-16. Wazarabiyyu mabthusah. Lanjut di ayat yang ke-17. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, afala yanzuru. Dan sukun bertemu huruf Allah. Hukumnya ifa hakiki ya teman-teman, bisa dipahami ya. Itu hukumnya ifa hakiki. Nun sukun bertemu huruf wa ini ifa hakiki, samar-samarkan. Ruh, teman-teman mungkin sudah paham kenapa dipanjangkan. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, kaifa khuliqat. Ada decisan. Kenapa ada decisan? Qad.
Nah gitu teman-teman, cara deteksinya sedikit ya, jangan sampai berlebihan. Khuliqat. Nah sedikit, maaf, ini saja saya hanya praktekkan. Khuliqat. Nah seperti itu. Kita ulangi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lanjut di ayat yang ke-18. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas sama. Nah ini teman-teman ada alif lam. Nih alif lam ini enggak kebaca ya teman-teman. Langsung masuk lassa. Hukumnya alif lam syamsiyah. Nih langsung masuk dia, alif lamnya enggak kebaca kalau alif lam syamsiyah. Ilas sama, langsung masuk huruf sa. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Langsung di huruf berikutnya ada mim. Ma ini teman-teman, kenapa saya baca panjang? Karena dia mad tabi'i, kan mad tabi'i ini ada fathah bertemu huruf alif, itu mad tabi'i. Ketika ada bendera seperti ini, dia bertemu huruf hamzah, itu mad wajib. Gitu ya teman-teman, mad wajib. Panjangnya 5 harokat, 4 atau 5 harokat seperti itu. Mad tabi'i, ada bendera, ada hamzah, itu mad wajib muttasil. Kita lanjut teman-teman. Kaifa rufi'at. Nih ada tulisan ya, jangan lupa. Kita ulangi. Mungkin sudah dipahami, bisa dipahami ya teman-teman. Bagi yang belum paham, komen-komen di bawah. Kita sharing. Baik, kita lanjut di ayat yang ke-19. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali, banyak panjang atau tabi'i, lal ini langsung masuk teman-teman. Wa ilal lal jiba. Nih alif lam qamariyah ini teman-teman. Lal jiba, alif lamnya baca ya. Wa ilal jiba. Nah ini baru alif lam qamariyah, alif lam yang kebaca. Lal jiba. Nah ba ini mad tabi'i, teman-teman mungkin sudah paham dari awal tadi. Dapat fathah bertemu huruf alif, itu mad tabi'i. Li kaifa nusibat. Nah bat sudah cesan. Kita ulangi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lanjut ayat 20 sama-sama. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal tebal ya teman-teman, arrohnya tebal. Di kaifa sutihat. Kaifa sutihat. Ini ada tulisan, jangan lupa. Kita ulangi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir ada penekanan teman-teman. Fadzakir, karena ada kaf tahdid ya, ada penekanan. Sedikit jedah itu, tapi enggak sampai putus, dia mengalir dan jedah. Fadzakir. Nah ada penekanan, zakir tipis karena roh sebelumnya kasroh itu tipis sukun. Innama. Nah inna unnah ya teman-teman, ada huruf ya bertemu nun bertahdid unnah. Ma ini panjangkan teman-teman, mohon maaf saya lupa jelaskan.
Ini baca panjang ya. Inna itu hukumnya gunnah, panjangkan 2 harokat. Nah, innama seperti itu. Terus di bagian ma ini mad jaiz. Kenapa di ayat yang ke-18 sama ayat yang ke-21 ini beda hukumnya? Karena dia ada mad tabi'i, ini mad tabi'i ini fathah bertemu huruf alif. Lihat benderanya beda ya teman-teman. Nah, mad jaiz munfasil itu dia bertemu hamzah bertemu alif, bukan bertemu hamzah. Nah, bisa dibedakan ya teman-teman, bisa dipahami. Kalau mad jaiz dia bertemu alif, kalau mad wajib dia bertemu hamzah. Nah, seperti itu. Terus panjang mad jaiz ini boleh 2, 4 atau 6 harokat. Itu ya teman-teman. Kita lanjut. Anta ini hukumnya ifa hakiki. Anta sama-samakan. Muzakkir. Nah, ada penekanan dan sedikit jeda ya teman-teman. Kita ulangi dari awal. Fadzakir 1, 2, 3. Fadzakir innama anta muzakkir. Nah, seperti itu. Lanjut di ayat yang berikutnya. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim. Alaihim, hi-nya tebal teman-teman. Hi bukan ha, bukan hi, tapi hi. Nah, seperti itu. Mim sukun bertemu huruf ba itu hukumnya ifa syafawi. Nah, dia ifa syafawi ini cara bacanya mulut jangan sampai rapat, bibir jangan sampai rapat, tapi sedikit dibuka teman-teman. Kalau dimasukkan kertas itu 1 kertas masuk, tidak lebih. Nah, seperti itu. Hanya 1 kertas masuk. Kertas. Baik. Dipanjangkan teman-teman, disamarkan. Lasta alaihim bimusaytir. Saytir. Nah, tipis teman-teman. Bukan tebal ya, bukan saytir, tapi saytir. Nah, maaf kalau ada saya kekeliruan. Ini tipis ya teman-teman. Kita ulangi. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Tipis ya. Lanjut di ayat yang ke-23. Illa man tawalla wa kafar. Nah, nun sukun bertemu ta, ifa hakiki ya teman-teman. Samarkan. Ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta itu ifa hakiki. Tawalla wa kafaru. La panjang ya. La ini panjang. Wa kafaru tebal. Rohnya di akhir tebal karena ada sebelum roh itu fathah. Gitu teman-teman. Panjangkan. Kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Illa man tawalla wa kafaru. Lanjut di ayat yang ke-23 24. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذِّ. Nah, itu ada penekanan teman. عَذِّبُهُ اللَّهُ tebal. Allah tebal ya teman-teman. Allahnya panjang karena ada ini di setengah ini. Hul azza panjang ya. Ini bisa teman-teman pahami. Matabi'i karena ada fathah bertemu huruf alif. Matabi'i. Bal akbaru. Nah, ingat teman-teman sukun kafnya. Bal akbaru. Nah, ada bunyi itu sedikit. Akbaru. Dan sampai jedanya sampai lama, tapi langsung akbaru seperti itu. Barunya tebal.
Baik, kita lanjut teman-teman. Mohon maaf apabila kecepatan. Nah, saya ulangi lagi. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Langsung 25. Inna ilaina iyabahum. Inna ada huruf jaiyah bertemu dengan nun bertasdid, hukumnya gunnah. Gunnah ada dua teman-teman. Sampai lupa ya tadi saya jelaskan, apabila ada nun bertasdid atau mim bertasdid itu hukumnya gunnah. Seperti itu. Mohon maaf. Baik, kita lanjut. Ilaina, nih tabi'i bertemu huruf alif, itu hukumnya mad jaiz munfasil, boleh 2, 4 atau 6 harokat panjangnya. Ya bahum, fathah bertemu dengan huruf alif, hukumnya mad tabi'i. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita ulangi. 1, 2, 3. Inna ilaina iyabahum. Lanjut di ayat yang terakhir 26. 1, 2, 3 sama-sama. Summa inna alaina hisabahum. Summa inna. Nah, ini mim tasdid ini atau nun tasdid ini itu hukumnya gunnah teman-teman. Cuman ada dua ya, gunnah ya. Gunnah ada dua. Nah, ini huruf-huruf gunnah, mim tasdid atau nun tasdid. Dipanjangkan dan didengungkan. Alaina hisabahum. Alaina. Nah, ini tabi'i. Tabi'i juga. Panjang ya teman-teman. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Thumma inna alaina hisabahum. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Bagi yang belum paham boleh komen di bawah. Bila ada kekeliruan yang saya jelaskan boleh komen juga di bawah biar kita belajar bersama. Shadaqallahul azim. Video ini dipersembahkan oleh Al-Akram, berkolaborasi bersama Qur'ah, sahabat ibadahmu, juga didukung oleh Sidak, surgakan Indonesia dengan Al-Quran.